Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Malam. Saudara, tim khusus Polri menggelar pemeriksaan dengan menggunakan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan terhadap tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Pemeriksaan dilakukan untuk menguji tingkat kejujuran para tersangka. Pemeriksaan dilakukan di Puslapfor Polri Sentul, Bogor, Jawa Barat dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan atau lie detector. 3 tersangka, Barada Richard Eliezer, Bribka Rizal, dan Kuat Ma'ruf telah diperiksa pada Senin lalu. Dan hari ini, Barreskrim Polri memeriksa istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Selain Putri, ada juga asisten rumah tangga Ferdi Sambo yang bernama Susi. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo melalui pesan singkat kepada Kompas TV menyebut, pemeriksaan terhadap Putri dimulai sejak pukul 10 pagi tadi. Di Puslapfor Polri, sesuai info Dirtipidum, periksa poligram lapor. Info jam 10, ujar Dedi. Untuk Ferdi Sambo, pemeriksaan dengan lie detector akan dijadwalkan pada hari Kamis. Uji poligraf atau lie detector adalah sebuah perangkat elektronik yang mengukur perubahan respon tubuh seseorang ketika diberikan sejumlah pertanyaan terkait sebuah perkara. Pemeriksaan ini untuk mengetahui tingkat kejujuran tersangka dan memberikan keterangan. Tim Liputan Kompas TV. Polisi hari ini menggelar tes kebohongan terhadap 4 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Keempatnya adalah Barada Eliezer, Bribka Rizal, Kuat Ma'ruf, dan istri Sambo, Putri Chandrawati. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap asisten rumah tangga keluarga Sambo bernama Susi. Lalu apa yang dicari polisi melalui pemeriksaan ini dan bagaimana kekuatan hukum hasil pemeriksaan tes ini? Kita akan membahasnya bersama mantan Hakim Agung Gayus Lumbuwun serta mantan Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat malam Bapak-bapak, terima kasih waktunya bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mbak Cynthia. Ya, saya akan ke Pak Ito terlebih dahulu. Pak Ito, biasanya ini proses seperti metode pemeriksaan poligraf atau pendeteksi kebohongan ini sudah biasa dilakukan? Kalau menurut pengalaman saya ini satu hal yang biasa, Mbak ya. Dan biasanya dilakukan oleh pihak penyidik karena apa? Pihak penyidik ingin mendapatkan hasil yang lebih optimal daripada hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun tersangka karena penyidik menduga ada hal-hal yang disembunyikan. Sehingga digunakan poligraf atau lie detector ini. Hanya memang kadang-kadang penyidik juga ada kecenderungan tidak terlalu mengandalkan ya alat ini karena alat tersebut juga kadang-kadang akurasinya diragukan. Contohnya, akurasinya diragukan dalam artian berapa persen bisa dikatakan akurat? Tergantung Mbak ya, karena dalam kondisi seseorang dalam kondisi nervous, stres, lelah, atau sakit ya, itu maka yang bersangkutan itu akan sangat mempengaruhi daripada hasilnya. Demikian pula ada orang-orang yang memang sudah terbiasa, biasanya residivis ya, yaitu dia mampu menghandle pertanyaan yang menjebak sehingga hasilnya itu menampilkan pola yang tidak menunjukkan kalau orang tersebut berbohong ya. Nah saya kira hasil pengalaman ini tentunya sekarang penyidik hanya ingin mencoba melakukan satu upaya agar hasil daripada pemeriksaan saksi-saksi ini bisa diuji apakah ini benar atau tidak. Tetapi ini tidak menjamin bahwa yang dilakukan oleh lie detector itu 100% benar. Biasanya akurasinya 60-70% ya Mbak Cynthia ya. 60-70%. Dan apakah artinya ketika seseorang sudah terlatih seperti yang Anda sebutkan tadi dalam hal ini residivis, seseorang itu bisa lulus tes ini dengan mudah? Apakah bisa diartikan seperti itu? Sangat bisa. Bukan hanya residivis saja Mbak. Seseorang yang memang memiliki, kan tiap orang tuh mempunyai komposisi dalam saraf dan lain sebagainya itu yang memang berbeda-beda ya. Ada orang yang memang sangat tenang dan lain sebagainya, tapi ada yang sangat gugup. Nah, sangat gugup itu juga bukan berarti dia bohong ya. Bisa saja karena dia nervous, stres, lelah, itu bisa mempengaruhi bahwa seolah-olah dia bohong padahal yang disampaikan itu adalah benar. Sehingga di negara-negara maju lie detector ini juga tidak terlalu dijadikan satu alat yang bisa digunakan bisa mengecek apakah
orang itu menyampaikan satu keterangan secara akurat atau tidak, secara benar atau tidak ya. Oke, saya akan ke Pak Gayus. Pak Gayus, sebenarnya seperti apa sih keabsahan dari hasil pemeriksaan poligraf atau deteksi kebohongan dalam suatu kasus, Pak Gayus? Ya, kalau saya kaitkan dengan kepentingannya, sebenarnya kepentingan penyidik ya. Artinya ini perkapori ini atau aturan internal untuk membuat satu penyidikan menjadi maksimal. Ini kan dimulai di interogasi, kemudian konfrontasi, diakhiri dengan satu proses yang kita bahas pada malam hari ini adalah rekonstruksi. Ini beban pembuktian. Jadi kalau bicara secara hukum, beban pembuktian itu memang dimiliki oleh penyidik ya. Yang bersangkutan boleh menolak atau yang bersangkutan bahkan boleh untuk menarik kembali pengakuannya ya sebagai hak ingkar. Jadi kalau bagi saya perlu apa tidaknya lie detector dan sebagainya itu sebenarnya memang pelengkap saja ya. Tidak ada beban pembuktian yang terbalik. Harus para terdakwa melakukan sebenarnya. Kalau mereka menolak juga tidak bisa dipaksa ya untuk melakukan rekonstruksi. Ini kan dalam wilayah penyidikan. Tidak ada the burden of proof ya, shifting beban pembuktian sebenarnya. Para pelaku ini atau tersangka ini kan sebenarnya mempunyai dulu ketika kita masih belum KUHP itu masih disebut sebagai pengakuan. Sekarang keterangan saja, keterangan tersangka. Nah, perbedaan inilah memiliki esensi bahwa tidak menjadi beban dari para tersangka. Penyidik harus sangat piawai dengan berbagai cara. Kalau di pengadilan beda. Kita ada satu keahlian mengenai membaca wajah atau gestur ya. Teorinya yang lama, yang sekarang lebih baru adalah tipologi Lombroso. Ya. Nah, itu kan seperti itu. Oke, artinya tersangka bisa saja dan memiliki hak untuk melakukan penolakan jika penyidik ingin melakukan tes ini, seperti itu ya Pak? Secara hukum demikian, bahkan mencabut sudah melakukan, dia kembali mencabut, itu hak sebenarnya. Nah disitulah hakim akan menilai etikanya untuk mencabut dengan bukti yang lain, kemudian akan nampak etika baiknya atau justru ini memang mempersulit sidang ya. Tapi Pak Gayus, secara ilmu hukum, apakah deteksi kebohongan ini berbenturan dengan prinsip fair trial atau peradilan yang adil? Ini kan meyakinkan para pihak saja. Belum tentu juga kalau ada bukti-bukti yang sifatnya elektronik bernama lie detector diakui, nggak selalu. Karena kan ini kan membantu saja. Kita kan mengatakan bukti material. Bukti material bukan dengan cara-cara memaksa atau dengan cara-cara alat-alat begitu. Bukti material terjadi ya, bukan diduga, terjadi. Kalau alat kan menafsirkan. Dengan alat ini sekian persen benar apa salah. Akurasinya. Selain pembuktian secara material, apa sebenarnya yang dibutuhkan penyidik dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini? Ya, 5 hal saja. Bahwa keterangan terdakwa itu bukan pengakuan sekarang ya. Bedanya jauh sekali kalau diuraikan secara hukum itu. Pengakuan ya. Kemudian saksi yang mengetahui sendiri, melihat sendiri, mengalami itu. Ini sekarang di MK juga sedang ada perubahan ini. Perluasan dari saksi ini juga sangat berubah. Sekarang kan kita ini sudah mengalami satu peradilan proses hukum yang sifatnya sudah maju ya, sudah progresif sebenarnya. Jadi pengakuan yang seperti dengan alat apa itu kan sekarang kalau saya sebagai guru besar kalau saya ingin memeriksa tulisan disertasi, saya punya Turnitin namanya, alat untuk mengukur berapa persen dia mencontek. Sudah ada sekarang. Nah, artinya itu semua alat sudah ada. Tapi apakah kita dosen mengakui penuh? Ya belum tentu. Kita uji lagi secara real, material gitu. Oke, Pak Ito, berdasarkan pengalaman Anda saat menjadi Kabar Reskrim, apakah deteksi kebohongan ini bisa dijadikan tolak ukur keberhasilan dalam suatu upaya pengungkapan kasus? Baik, yang pertama itu tidak mutlak ya Mbak ya, tapi pengalaman kami, karena kan kalau kita mengacu pada pasal 184 ayat 1 KUHP ya, yang mengatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara itu kan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, hasil dari lie detector itu biasanya tidak diakui sebagai alat bukti, kecuali apabila hasil lie detector itu dibacakan oleh ahlinya ya, seorang psikolog
di depan pengadilan. Nah, ini bisa nanti dijadikan sebagai alat bukti. Nah, kemudian yang selama ini dilakukan oleh kami adalah bagaimana paling tidak bisa mengetahui secara mendalam apakah keterangan yang diberikan oleh seorang saksi atau tersangka itu betul-betul disampaikan sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau tidak. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Gayus ya. Jadi ini pun juga tidak mutlak. Jadi kalau orang itu menolak dilakukan dengan menggunakan alat lie detector, itu dia bisa sangat berhak ya, karena kan itu juga diatur dengan undang-undang. Dan juga penggunaan lie detector itu pun juga tentunya ada dasar hukumnya, yaitu Sprint Kapolri nomor 295 tahun 1993, udah lama, yaitu tentang laboratorium forensik. Jadi saya kira penggunaannya juga ada dasar hukumnya, digunakan di pengadilan itu juga bisa menjadi alat bukti kalau hasil analisa lie detectornya itu dibacakan oleh seorang ahlinya. Sehingga itu salah satu alat bukti. Demikian. Baik, kita masih akan membahasnya terkait dengan alat pendeteksi kebohongan yang hari ini dilakukan oleh keempat tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Tetaplah bersama kami di Kompas Malam.